rumah tangga. Nah, sekarang yang dibahas yang pertama kali adalah kewajiban seorang suami terhadap istrinya atau hak-haknya seorang istri yang wajib dijalankan oleh suaminya. Yang pertama, haknya seorang istri yang wajib dijalankan oleh suaminya, hendaknya seorang suami itu harus menafkahi seorang istrinya. Ya, jadi kalau mau jadi suami itu siap menafkahi. Ya, maaf, jangan menikah dengan seorang istri ingin supaya dapat harta dari istrinya. Ini nggak boleh ini. Ini sudah salah niatnya. Ya, walaupun istrinya lebih kaya, yang namanya suami itu wajib memberi nafkah kepada seorang istri. Ya, wajib hukumnya. Ya, jadi nggak boleh kadang-kadang kita nikah cari perempuan yang kaya supaya bisa saya dapat nafkah dari istri. Ini sudah terbalik ini. Ya, kewajibannya seorang suami diberikan kepada seorang istri. Ini tidak boleh. Jadi kewajiban seorang suami yang pertama yang harus dijalankan kepada istrinya adalah memberi nafkah kepada istrinya. Walaupun istrinya kaya, tetap wajib diberi nafkah. Baik itu uang, baik itu pakaian maupun tempat tinggal. Untuk menjaga wibawa seorang suami, Pak. Kalau seorang suami cuma mengandalkan istri, maka tidak ada nilainya di depan mata istrinya dan bisa menjatuhkan wibawa seorang suami. Ya, cepat atau lambat, memang kalau pertama mungkin masih kemanten baru asik. Ya, tapi lama-lama bisa bosan istrinya. Ya, bisa menjatuhkan wibawa seorang suami. Makanya oleh seorang suami itu wajib menafkahi istrinya walaupun kaya istrinya. Tapi menafkainya sesuai kemampuan suami, bukan sesuai keinginan istri. Ya. Suaminya maaf mampunya menafkahi umpamanya tiap hari 100 atau tiap bulan 3 juta. Istrinya minta 10 juta, nggak bisa. Sesuai kemampuan suami. Ya, bukan sesuai keinginan istri. Ya, umpamanya suaminya bisanya membelikan HP yang harga 2 juta, 3 juta. Istrinya minta iPhone yang 30 juta. Ya, suruh kawin sama Sultan Brunei sana. Ya, seorang istri harus juga lihat keadaan suami. Kalau memang suaminya pas-pasan, ya disyukuri. Kalau seorang istri memiliki kelebihan rezeki, kemudian membeli dengan hartanya sendiri, silahkan. Yang penting tidak membebani kepada suami. Suami hanya menafkahi sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu hati-hati, seorang suami wajib menafkahi baik dengan uang, tempat tinggal maupun pakaian. Ini kewajiban. Jarang seorang suami nggak mau kerja, maaf, istrinya yang disuruh kerja, istrinya yang menafkahi dia. Hati-hati, cepat atau lambat akan jatuh martabatnya seorang suami tersebut. Baik di depan istrinya maupun di depan keluarganya. Makanya jadi suami harus bertanggung jawab, walaupun nafkahnya sedikit, walaupun gajinya cuma sedikit, nggak apa-apa. Yang penting tanggung jawab. Dan ini insya Allah akan mengangkat wibawa seorang suami. Oleh karena itu yang pertama, tugasnya seorang suami adalah kewajiban seorang suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuannya. Ya. Karena seorang sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, apa haknya istri atas suami? Maka kata Nabi Muhammad, hendaknya engkau memberi makan kepada istrimu jika kamu makan. Dan hendaknya engkau memberi pakaian kepada istrimu jika kamu memakai pakaian, kata Nabi Muhammad. Dan jangan memukul wajah, kata Nabi Muhammad. Dan jangan menjelek-jelekan istrimu. Dan jangan kamu berdiam atau mencuekannya kecuali di dalam rumah, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, kasih makan istri nafkah pagi, siang, malam umpamanya. Kemudian kasih pakaian, kemudian nggak boleh mukul wajah, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau memukul itu dalam Islam cuma mukul yang tidak menyakitkan saja. Ya, nggak boleh pakai balok 10-10, 5-10, ya, KDRT ini namanya. Ya. Kemudian tidak boleh menjelek-jelekan istri. Ya, bodoh kamu ini, nggak bisa masak, ya, nggak tahu syukur, kufur kamu ini, pokoknya diolok-olok terus istrinya, nggak boleh. Ya. Dan juga seorang suami tidak boleh pelit. Dia mampu banyak hartanya tapi pelit kepada istrinya. Wah, ini nggak boleh. Ya, sampai dikisahkan ada seorang sahabat Nabi namanya Hindun bin Utbah. Dia melapor kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya suaminya Abu Sufyan itu pelit.
Suaminya pelit, padahal ada uangnya. Apakah boleh saya mengambil uang suami saya ya Rasulullah? Apa jawab Nabi Muhammad? Khudi ma yakfika wa waladika bima'ruf. Ambillah apa yang cukup bagimu dan untuk anakmu dengan cara yang baik. Maksudnya kata Nabi, enggak apa-apa, ambil. Ya, walaupun suamimu enggak ngasih nafkah, kamu ambil silahkan, tapi sesuai dengan keperluan. Ya. Sesuai dengan keperluan, umpamanya suaminya ada uangnya tapi nggak pernah ngasih makan, pagi nggak dikasih makan, siang malam nggak dikasih makan, kita ambil secukupnya, umpamanya ambil 10.000, 20.000, yang penting anak bisa makan, nggak ada masalah. Ya. Bukan masalah pelit, suaminya ada uang, kemudian istrinya umpamanya minta beli HP, minta beli motor, diambil uangnya buat beli HP, diambil buat beli motor, haram hukumnya. Nggak boleh. Tapi kalau untuk keperluan makan dia dan anaknya, suaminya tidak nafkahi setiap harinya atau setiap saatnya, boleh seorang istri itu untuk mengambil, tapi dengan cara yang baik. Maksudnya cara yang baik ini sesuai dengan keperluan, Pak, ya. Ya. Jadi kalau Anda punya anak, hati-hati. Kalau anak Anda umpamanya perempuan, Pak, suami saya pelit, rampok hartanya, ambil aja, sikat tiap hari nggak apa-apa. Jangan. Ini maksudnya ambil ini sesuai dengan keperluannya. Kalau keperluannya tiap hari cuma makan 20.000, 50.000, ya ambil segitu aja. Tidak boleh lah lebih, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, karena ini kewajiban seorang suami. Jadi kalau suami tidak nafkahi padahal dia mampu, maka boleh seorang istri itu untuk mengambil sesuai untuk keperluan dia dan anaknya, kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian